Halo, ketemu lagi sama gue Arfi Firginawan di channel Anak Jaksel. Ya teman-teman, ketemu lagi sama gue. Ini menjelang long weekend, gue lagi ada di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, mau menuju ke kota Pempek alias Palembang. Jadi gue udah pulang kerja tadi sekitar jam 4:30. Aduh, ngapa-ngapain ngos-ngosan ntar lu. Jadi lagi. Nah, ini gue udah di Terminal Kalideres. Tadi habis naruh kendaraan di sini dan gue mau melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang naik sleeper bus yang berangkatnya paling malam atau paling terakhir dari Jakarta menuju ke Palembang. Yes, siapa lagi kalau bukan Sinar Jaya. Nah, sebelumnya gue itu pernah naik Sinar Jaya yang berangkat malam dari Terminal Kalideres ini ya. Itu jadwalnya jam 6, waktu itu berangkatnya jam 7. Tapi waktu gue naik itu eksekutif leg race. Nah, setelah nggak lama gue naik eksekutif leg race itu unitnya ternyata diganti sama sleeper. Nah, gue nggak tahu nih sleepernya yang jet bus 5 atau yang suite class. Karena kalau yang suite class itu yang rutin itu jalan dari Bandung ya. Bandung tapi mampirnya ke Lebak Bulus. Nah, yang Kalideres ini adalah unit yang berangkat dari Bogor. Jadi Bogor, Cibinong, Citerep, Jatijajar, Kalideres teman-teman. Makanya sampai Kalideresnya sore nih, malam gitu. Nah, ngomong-ngomong berangkat malam, ini menurut gua apa ya? Agak aneh juga ya, jurusan Palembang itu memang kebanyakan siang ya. Belum ada yang berani membuka atau membentuk pasar baru di jam malam, apalagi pagi. Karena dengan mudahnya akses dari Lampung ke Palembang itu kan motong jaraknya jauh banget ya. Dari yang sebelumnya lewat unit 2, Mesuji, Tulang Bawang. Nah, sekarang itu cuma lewat tol cuma sekitar 4-5 jam aja gitu. Dan kenapa bis-bis Palembang itu berangkatnya tetap siang gitu. Jadi dari ada yang berangkat dari Bekasi, ada yang berangkat dari Cikarang, dari pokoknya yang dari sekitaran Jabodetabek itu gue sampai bingung kenapa berangkatnya siang. Ya sebenarnya wajar, itu mengikuti pasar sebelumnya. Tapi kenapa nggak ada yang berani membentuk market di keberangkatan sore atau malam kayak Palembang Night Class gitu, berangkat dari Bekasi sekitar jam 4:30 atau jam 5. Nah, sampai di Lebak Bulus atau di Kalideres itu kan udah jam 8:30 atau jam 9. Dan nyampe di Palembangnya itu juga udah terang. Jadi ya lebih aman lah ya untuk penumpang-penumpang yang mau turun di Palembang. Mungkin kedepannya bisa ada yang berinisiatif atau berinisiasi untuk buka angkatan malam, atau even menurut gue pagi aja udah pantas banget loh. Karena jam malam dan jam pagi itu baru diisi sama shuttle atau HiS ya teman-teman. Jadi belum ada bus malam atau big bus yang berani meluncurkan rute Jakarta Palembang dengan jam keberangkatan malam atau pagi. Padahal dengan akses kayak gitu nyampenya juga nggak terlalu yang siang banget. Nih misalnya nih kita berangkat yang sore nih ya, nggak usah yang jam segini, yang sore itu nyampe sana tuh bisa jam 2, jam 3. Itu tuh kayak lo di Palembang jam segitu ya mungkin aman kalau di loket. Nah, tapi beberapa loket itu belum buka, jadi kita kayak luntang-lantung gitu di Palembang ya, bingung ya. Mungkin kalau misalnya ada yang berangkat lebih malam lagi, nyampe sana kan udah terang, itu better sih menurut gua. Ya mungkin bisa jadi saran untuk PO-PO yang di rute Jakarta Palembang, kedepannya bisa bikin angkatan malam atau angkatan last day, angkatan terakhir atau apapun itu yang mencakup para pekerja-pekerja atau orang-orang yang mau pulang ke Palembang tapi nyampe Palembangnya nggak yang pagi-pagi banget gitu sih. So, balik lagi ke Sinar Jaya. Sinar Jaya Sleeper Bus ini tersedia di aplikasi kesayangan lo ya. Hampir di semua aplikasi Sinar Jaya ada, di Redbus ada, di Traveloka ada gitu. Jadi sekarang udah sleeper bus 22 seat atas bawah, dan unitnya gue belum tahu jujur karena entah jet bus 5 atau yang suite class dari Bandung. Tapi yang dari Bandung itu biasanya jalan ke Lebak Bulus. Yang Kalideres ini unit Bogor gitu. So, gak usah lama-lama ya. Kayaknya ini gue mau laporan dulu ke loketnya Sinar Jaya yang ada di Terminal Kalideres. Ini loketnya beda sendiri, luas sendiri, ruang tunggunya luas sendiri. Jadi let's go, kita ke sana. Gue udah beli online, belinya sekitar H-5 kali ya, H-5 atau H-4 ya, karena gue pengen ke Palembang
ya sudah, akhirnya gue naik Sinarjaya yang jamnya pas banget untuk pulang kerja. Oke, let's go, tetap ikuti perjalanan ini sampai habis. Jadi semoga bisa jadi rekomendasi lo ya nanti yang pulang kerja atau pengen yang berangkat sore gitu. Kita lihat nanti kayak gimana fasilitasnya si sleeper bus dan sampai di sana jam berapa. Let's go, kita ke loketnya Sinarjaya Terminal Kalideres. Ya teman-teman, kalau parkiran motor dan mobil nih ada di sini ya, di paling belakang. Di sebelahnya parkiran Sinarjaya di Terminal Kalideres. Nah ini adalah tempat parkirannya Sinarjaya yang ada di Terminal Kalideres nih. Di bagian belakang, wah ada si mesin depan tuh, Mercy mesin depan tapi yang eksekutif, bukan yang sleeper teman-teman. Nah ini kita menuju ke loketnya Sinarjaya, itu ada di sana ya, ada di dekat pintu masuk sana. Ini ada Transjakarta SH1 Soekarno-Hatta Terminal Kalideres. Jadi kalau lo yang mau ke bandara itu bisa naik Transjakarta nih dari sini, tinggal ngetap aja. Tapi ini nggak nyampe terminalnya ya. Jadi nanti lo turun dari Transjakarta, itu nyambung ke kereta ini ya, kereta layang bandara. Jadi nggak langsung ke terminalnya. Tapi better sih kalau lo yang nggak buru-buru ya. Kalau yang buru-buru better naik kereta bandara. Gitu. Nah ini di bagian belakang biasanya di sini ada Budiman ya parkir, tapi nggak ada. Ini malah jadi Sinarjaya parkir di sini. Nah ini Budimannya di depan malah nih, Karangpucung Kalideres teman-teman. Nah ini ada di Prima Jakarta Kayu Agung Mesuji Tugumulyo super eksekutif. Jadi super eksekutifnya tuh 22 konfigurasinya, total seatnya 28. Selain itu di sini juga ada Karunia Bakti yang ke Singaparna, Garut, Kalideres. Ada base juga, base premium yang ke Sidarja. Nah ini barisan bis-bis selatan. Teman-teman, loket Sinarjaya ada di sini nih. Tuh. Sinarjaya Terminal Kalideres ini sampai bluber-bluber ke depan-depan ya nunggunya. Jadi ruang tunggunya ada di dalam situ, di dekat parkiran motor juga sih. Nah ini tuh Sinarjaya Terminal Kalideres. Kita masuk ke dalam. Dia loketnya beda khusus. Kiri aja ya, rapat kiri. Nah lurus aja, lurus. Nah let's go, kita menuju ke sana. Nah ini dia loket di Terminal Kalideres. Ada nomor handphonenya juga tuh, bisa lo pause kalau mau tanya-tanya ya. Nah ini kita tebus tiketnya dulu di sini. Setelah kita beli online, laporan dulu ke sini, tebus tiket fisik. Ya teman-teman, setelah kita laporan itu ya, kita dapat tiket fisik berupa lembaran gini dan dapat 1 air mineral Teta. Nah ini gue kode busnya 38DD. Wah, kalau nggak salah sleeper 38DD itu yang Jetbus 5 yang terbaru ya, 1626 Euro 4 teman-teman. Jadi bisnya itu startnya dari Bogor, harga tiketnya 550.000. Nah ini kita tinggal nungguin kedatangan bisnya aja di Terminal Kalideres ya. Ya teman-teman, ini di sini isinya para penumpang Sinarjaya ke berbagai jurusan ya. Jadi kalau yang angkatan sore, malam itu malah banyak Sinarjaya. Kayak yang misalnya nanti nih malam, sore menjelang malam itu ada yang ke Surabaya Malang. Terus apalagi makin malam ada yang jurusan ke Wonosobo, Prupuk dan lain-lain. Nah ini ada Avante Sinarjaya nih, baru sampai apa baru mau berangkat. Nah ini Avante Sinarjaya H7 ini yang terbaru nih, tapi bukan yang Grand Captain ya. Ini kemana nih? Halus banget cuy. Oh Jogja Selatan, ini tuh Jogja Selatan. Klaten Selatan, Lekres, Klaten Jogja Lekres. Tuh, si Jenong. Baru tahu Jogja dapetnya yang ini. Ini disekat ya ternyata Avante-nya ya. Avante H7 tapi pakai sekat. Ini Lekres kayaknya. Pakai ya Avante Lekres. Siapa nama kamu? Siapa namanya? Pergi dia.
Ya itu ada Tam baru sampai dari Pekanbaru tuh jam segini, sekitar jam 6-an. Ini ada Sinar Jaya menuju ke Bobotsari tapi eksekutif flight crash. Dapatnya body jetliner, body dari Rayu Sentosa. Jakarta Bobotsari, tapi masih kosong ya. Kayaknya nih star awal dari Kalideres kayaknya. Jadi ini penumpang banyak pada mau kemana ya? Nah ini Sinar Jaya Legacy FE atau front engine. Ini Mercedes-Benz mesin depan ya. Kemana nih? Jalan mana ya ini si Mercy mesin depan? Tapi kayaknya eksekutif flight crash nih. 60 RA ya bro sih. Ya teman-teman, ini yang mau sholat maghrib di sini nih. Ini ruangannya AC tadi sholat maghrib dulu juga masih sempat ternyata. Di sebelahnya toilet umum yang ada di pojok ini ya. Ini musolanya nih, AC loh teman-teman. Nah kita balik lagi ke sana menuju ke tempat tunggunya Sinar Jaya, karena bisnya Sinar Jaya pasti berhenti di sana. Ya teman-teman, ini gue sambil ngopi, agak tumpah sedikit tadi, sorry. Ngopi di warung yang di seberangnya Sinar Jaya nih. Nah gue sambil nunggu bisnya, sambil hunting-hunting di sini, enak ya kan, daripada di situ duduk-duduk doang. Ini ada barisan Sinar Jaya angkatan malam. Ini tim ngapak semua ya, dari yang tadi tuh Bobotsari, Belik, terus mana lagi ya tadi gue lupa tuh. Nah kopi di sini ini 4.000 teman-teman. Jadi sambil nunggu sambil ngopi asik juga nih ngeliatin bis-bis pada datang ya. Bis datang itu bisa berangkat atau sampai. Jadi lewatnya sini semua. Yang berangkat juga kelihatan dari sini. Wah, ini ada Rosalia Indah Avante. Mana nih? Wonosobo. Wih, Wonosobo dapat Avante sih. NPM kalau yang ini baru sampai nih dari Sumbar. Nah, ini ada Sari Harum nih sekitar jam 6:30 kurang. Masuk di Terminal Kalideres. Jadi Sari Harum ini berangkatnya dari Bandung ya. Dia masuk Terminal Kalideres bareng sama Rosalia. Tapi Rosalianya bukan yang ke Palembang. Palembang udah dari tadi berangkatnya. Gue baru tahu kalau Sari Harum ngambil Terminal Kalideres juga. Sari Harum malam juga ya, kalau dari Bandung jam segini mau masuk sini malam lah termasuknya. 18.33 ini belum masuk juga bisnya. Ini ada Sinar Jaya Avante eksekutif flight crash. Terus ini ada Sinar Jaya Discovery, tapi yang eksekutif biasa ya. Dua-dua si TB Ina. Yang ini juga nih eksekutif biasa si TB Ina. Nah ini adalah tim-tim ngapaknya Sinar Jaya, jurusan-jurusan ngapak ya. Ini ada lagi nih Jakarta Purwokerto. Nah makin banyak aja nih Sinar Jaya nih. Nah itu ada yang ex-bis bandara juga turun tuh, Sinar Jaya Jetbus ex-bis bandara. Terus ini yang Legacy SR1 sama yang jetliner lagi nih. Wah body-body yang klasik dari Sinar Jaya ya. Ini apa nih? Agrama Sweet Kombi. Wih ganteng banget cuy. Malam juga ya dia. Mercy 1626. Kayaknya Purwantoro deh itu deh. Agra Purwantoro deh. Lumayan juga malam ya. 19.30 akhirnya sampai juga bis yang akan gue naikin, si Sleeper Dream Coach 38DD Bogor Jakarta Palembang. Let's go, kita menuju ke bisnya untuk berangkat ya teman-teman. Ya, teman-teman kita masuk dulu. Pot sendalnya di sini. Ya. Seat gue di seat nomor 4. Nah ini dia nih seatnya nih. Mantap banget. Ya teman-teman, ini adalah bis yang gue naikin dan ini seat yang akan gue tempatin. Seat nomor 4 di bawah paling depan ya, paling depan dan di bawah sebelah kanan. Ini pakai seat khasnya Sinar Jaya ya. Sinar Jaya, terus ada selimutnya, dapat bantal kecil. Di sini ada USB charger. Oh ada Type C charger juga di sini, dan ini sudah electric seat.
Ada fitur kursi pijat juga ternyata. Tuh, keren juga ya. Ada kursi pijat, di situ ada cup holder, ini speaker. Nah, ini ada audio video on demand nih. Iya, di setiap seatnya tuh. Nah, dan ini ada hordengnya nih untuk biar lebih private di kanan dan kiri gitu. Jadi ini dream coach, sleeper dream coach ya gue dapet teh. Oh ya, di atas ada 2 USB charger lagi dan ada lampu baca nih. Kan ya? Nah, itu ada lampu baca juga di situ. Mantap, mantap. Ya, jadi ini di depannya ini nggak ada sekat ya. Jadi kita langsung tanpa ada batasan sekat, tapi yang penting alas kakinya dilepas dan nanti dikasih plastik nih untuk tempat alas kakinya. Nah, kita di setiap seatnya dapat sendal nih tuh. Untuk di dalam bisnya dapat sendal. 19.38 kita berangkat dari terminal Kalideres, Jakarta Barat. Nah, emang Ini Pak. kita berangkat. Ini dengan abang siapa nih, Bang? Abang siapa ini? Roni. Abang Roni. Wah. Roni. Macet ya dari Bogor ya? Dari Priok, Bogor mah lancar. Oh, ini tadi sempat ke Priok dulu? Iya. Prioknya yang parah ya? Ya, ininya itu apa? Dilemanya itu nggak jadi jajar ini. Oh, tadi nggak jajar ini? Dari Bogor langsung rambutan. Oh, Bogor rambutan, langsung Priok. Rambutan, Pulau Gebang dulu. Pulau Gebang. Oh, Pulau Gebang dapetnya yang ini ya? Bukan yang dari Bandung itu? Enggak, yang ini kalau yang dari Bandung Lebak Bulus. Oh, Jakarta Lebak Bulus aja itu ya? Berangkat dari sini. Ya, Lebak Bulus mah udah duluan deh ya? Udah dari Bandung. Sebenarnya salah sih ininya rutenya dari kantor itu. Maksudnya yang dari Bogor itu maksudnya Lebak Bulus. Searah padahal ya? Ya. Halo Cing. Sinar Pontianaknya. Sinar Pontianak mah nggak ada, baru aja naik ke air aja. Oh, berarti lamanya di Damri ya? Wih, Damri Pontianak Kucing. Ada Antarnegara. Tapi itu sempat off bukan ya pas Covid ya? Iya. Berapa lama itu, Bang? Off-nya? Oh, ya selama Covid tuh 3 tahun. 3 tahun off. Terus aktif lagi. Lagi baru-baru ya udah 2 tahun setengah ini lah. Kalau Pontianak Kucing tuh berapa lama? 7 jam kalau. Oh, deket ya? Deket. Ya, lamanya di border aja di pemeriksaan. Ya Tiko. Tiko. Jalurnya mau bagus ya? Sekarang bagus. Dulu Atau dulu tanah merah. Kayak berasa belum merdeka dulu. Masih bareng SJS dulu ya? Ya, SJS itu yang punya legendnya Pontianak itu yang punya jalur. Punya Pak Anton. Pak Anton. Kawan saya ada di SJS sekarang, Tandra. Oh, asli orang sana. Berarti masih jalan ya SJS itu? Masih jalan. Cuman ya tinggal berapa unit lah yang jalan. Iya, belum ada peremajaan kayaknya. Tapi pernah sampai Brunei nggak, Bang? Brunei belum. Belum. Untuk Kucing ya. Sekarang kan sampai Brunei tuh kayaknya. Ya, dari zaman saya juga udah nyampe Brunei. Oh, beda bis. Bukan beda bis, sayanya belum pernah ke sana. Oh. Kalau Damri sama SJS mah udah nyampe Brunei. Dari zaman saya di sana udah. Maksud saya nyopirnya apa ya, Kucing aja sih, karena yang di Damri kan dulu yang ke Brunei itu yang senior. Oh gitu. Yang udah masa kerjanya di atas 15 tahun. Baru bawa sampai Brunei. Wah, penasaran juga sih. Kalau saya kan dulu di Damri baru 9 tahun. Wih, lama lah itu. Ya. Jadi termasuk lama. Kalau asal masuk Damri sih ini saya Kemayoran. Kemayoran. Ya, masih ya. Masih. Pertama masuk Damri Kemayoran saya 2006. Itu bawa mana dulu pertama, Bang? Jakarta Wonosobo. Oh, bawa Wonosobo dulu. Baru ditugasin ke sana. Iya.
Pontianak Kucing. Pontianak Kucing. Seru ya jalan. Penasaran. Tua di jalan ya bang. Tua di jalan ya, umur 19 tahun udah bawa bis. Wih mantap. Karena umur 40. 39. Lamanya di situ ya, lamanya di jalur Pontianak Kucing ya. Ya. Seru sih, seru. Itu tuh nggak ada istirahat makan ya berarti ya, Pontianak Kucing tuh ya? Ada di rumah makan Sosok di Oh ada ya, sekali? Sekali. Sosok. Damri bawanya situ aja jalur ya, pernah? Sintang Pino pernah. Oh pernah yang Sintang, Nangapino ya? Nangapino. Oh itu jalur terkenal Damri juga. Mertua saya kan asli orang Nangapino. Oh Nangapino. Itu bis-bis bagus-bagus ke situ ya? Ya. Bagus. Nangapino, Sintang tuh jalur-jalurnya bis-bis. Ya itu jalur dolarnya. Iya, jalur-jalur dolar bis tuh. Iya. Wah, seru juga ya. Apalagi waktu jalan masih rusak tuh bang. Oh ya, Enak, paling enak nyari duit dulu. zaman masih rusak Jalan malahan. lancar karena orang pakai motor kan jarang. Ah. Kalau sekarang udah bagus kayaknya ya. Bagus, travel udah banyak, saya travel gelap. Iya, dulu masih seru ya kalau SJS itu tumbangnya gara-gara travel itu. Dulu kan ada juga dia, Pontianak, Nangapino, Sintang, ada terakhir. ada juga. Terus gara-gara travel itu ya. Ya, begitu jalan bagus, orang pada beli, banyak yang beli mobil ya. Akhirnya ya kemana sendirinya lah ya. Ya. Damri yang masih bertahan. Ya. Ya. Berarti yang sampai Brunei tuh tinggal Damri aja berarti ya, Bang? Apa Ya. ada PO Malaysia di sana? Ada PO sana, ini apa namanya? Apa sih? Sri punya orang sana itu. Apa sih Sri Rezeki ya? Apa sih? Iya, Sri-Srinya. Sri apa gitu lupa tuh. Kalau Sri Lambang kan orang punya orang Martapura. Sri apa? Bukan Sri Lambang. Kalau Sri Lambang mobil Sumatera udah Toraja. Beda dong Bang, beda dong Bang. Sri, iya lupa ada tuh. Wah. Berarti keluar negeri mah dulu ini ya, sering udah tiap PP. Iya, PP. Paspornya masih ada di rumah. Asik. Cuma udah nggak berlaku. Damri Antarnegara. Iya jalur Kompas ya, dari selatan ke utara, ke Priuk ya. Utara. Timur dulu ya. Ke Pulau Gebang. Oh iya, dari selatan ke timur, ke Pulau Gebang. Pulau Gebang ke utara. Utara baru ke barat. Nah, pas nih nyari kitab suci dah tuh ke barat tuh. Jalur Kompas. Iya, bener juga ya. Semua tongkat, tongkat sakti kan. Kayak kena sakti. Seru. Iya, seru. Udah biasa. Emang udah terbiasa. Udah kebal. Kalau saya tuh orang apa? Partner saya kan orang Selawi. Oh. Kopi gitu. Kopi kok nggak pepe, kopi. Uyup aja man lo kan. Wah, cuma ini. Nanti deh kalau bangun. 20.08 kita masuk di terminal Polis. Ini titik kenaikan lumayan terakhir nih. Untung Serang nggak ada. Masih ngambil juga kalau ada. Iya dong, nggak mau deal kita. Deal. Kalau dildo enak. Beda lagi kalau itu dong. Bener ya, berarti bis sleeper arah Kompas ya. Iya. Arah mata angin. Nah itu. Oh itu dia. Oh tadi penumpang dia mau cari makan buat anak kecil, kasihan tadi. Bapak, Om yang mau makan, cari makan banyak Pak, Om. Jam 8:16 kita berangkat dari terminal Polis Pelawat. Jadi ini adalah titik kenaikan yang terakhir. Dari ini kita langsung Gios Merak cuy. Mantap. So pokoknya dari sini langsung bablas ke Merak untuk servis makan nanti.
kita persiapan masuk ke tol Jakarta Merak ya. Wah, ramai banget karena ini jam pulang kerja dan menuju ke long weekend. Jadi memang lagi padat-padatnya nih. Berhubung rumah makan masih jauh, ya gue bikin pop mie pedas geledek dulu andalan ya. Jadi gue bikin yang goreng, tadi kuahnya juga udah gue buang dan ini tinggal gue makan. Oke, tadakimasu. Tuh. Mantap, sambil menikmati sleeper bus lonjoran. Jadi teman-teman, ini adalah ruangan atau room dari Sleeper Sinarjaya 38DD Bogor, Jakarta, Palembang. Nah, ini tuh seatnya nyaman ya, pakai seat rimba kencana. Memang kalau memang Jet Bus 5 atau Adi Putro ini nggak bisa rebah banget, itu doang sih minusnya. Tapi kalau untuk nyaman dan privacy, ini enak banget sih Sinarjaya. Jadi dengan harga tiket 550.000 lo udah dapet 1 kali servis makan dan 1 air mineral Teta ya teman-teman, nih Teta tuh, tapi nggak pakai R, bukan Arteta ya, jadi Teta aja. Nah, Sinarjaya ini salah satu pencetus servis makan di jalur Palembang Jakarta. Jadi sebelumnya adalah Sweet Class yang ke Bandung, itu masih jalan sampai sekarang. Itu ampirannya cuma ke Lebak Bulus saja, ke Pondok Pinang. Nah, kalau yang ini itu ampirannya paling banyak ya. Jadi dari Bogor ke Pulau Gebang, ya kalau ada Depok ke Depok ya, Bogor, Depok ke Pulau Gebang, ke Tanjung Priuk dan ke Kalideres. Jadi lu bisa bayangin, jadi bener-bener kayak tadi gue obrolin sama Bang Roni ya, ini adalah sleeper arah kompas. Jadi semua, jadi dari selatan ke timur, ke utara, ke barat, pusat cuma lewat doang gitu. So ini mungkin ampirannya bisa di ini kali ya, bisa dikaji lagi ya. Maksudnya kayak Bogor ini better menurut gue buat Bogor ini better ampirannya itu justru menuju ke Lebak Bulus. Jadi Bandung itu nggak perlu ngambil Jakarta, nggak perlu ngambil Lebak Bulus. Jadi ini adalah bis Bogor misalnya nih ya, contoh ke Depok, Jatijajar, Cibinong, Kampung Rambutan, Pasar Po, Jatiasih, Pondok Pinang, Tutup Pintu, atau mungkin nanti sampai Serang. Nah, kalau yang Pulau Gebang, Priuk, Kalideres ini menurut gue bisa dibikin start dari Cibitung, karena Cibitung cuma ada eksekutif Lekres saja, yang sleepernya belum ada nih teman-teman. Jadi mungkin masukan aja sih buat Sinarjaya biar lebih efektif ya. Jadi biar yang Bogor ini ampirannya nggak yang banyak banget, tapi ya jamnya dimundurin aja, kayak buka jam sore atau buka jam malam itu ya kayak ini nih. Oke gitu loh. Cuma kan ini kan dari Bogornya siang ya, dari Bogor sekitar jam 2 atau jam 3 gitu teman-teman. So itu aja sih, so far Sinarjaya memang nyaman dan standar Sinarjaya. Jadi kalau di tiket harus pakai KTP dulu biar lebih pasti penumpangnya. Terus juga cuma dapat air mineral. Jadi kalau naik Sinarjaya jangan berharap snack, tapi lo bisa dapat sleeper yang nyaman. Jadi kalau gue tuh beli sleeper itu nggak cuma buat rebahan ya, jadi lebih ke private-nya. Kalau untuk nyaman, gue lebih nyaman sebenarnya di kursi-kursi jumbo super eksekutif, single seat super eksekutif itu lebih nyaman. Tapi kalau sleeper ini nyaman, walaupun nggak terlalu nyaman, tapi lebih private aja gitu kan, ini bisa ditutup gitu. Nah, kita bisa ditutup, kita tidur pun nggak kelihatan dari luar gitu, enak kan, nyaman ya buat sendirian, buat yang sambil dengerin musik atau mau kerja atau apapun itu, lu sendirian sepanjang perjalanan nggak keganggu gitu. Itu aja sih. So Palembang ini mulai menguasai ya, Sinarjaya mulai banyak line di Palembang. Mudah-mudahan Sinarjaya bisa mempelopori jalur pagi atau jalur malam. Itu mudah-mudahan ke depannya. Itu aja sih kalau gua. Nah, ini nanti kita servis makan di rumah makan Menanti Raya Merak. Jadi belum pindah ya. Masih di Menanti Raya Merak. Oke. 141 gerbang tol Merak.
istirahat kita bang. Udah mau istirahat. Iya.